Mimpi ketemu Yesus, pesulap merah, kepoin kekristenan dari Donditan. Nah, teman-teman, saya mengambil video kali ini dari dua konten, yaitu dari konten Donditan dan juga konten pesulap merah. Ya, Karena saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama, dia tidak suka dengan orang yang pindah agama, ya. tapi bilangnya saya dapat mimpi. Aduh, Ah, males banget deh. misalnya bukan orang Kristen, terus dia bilang, gua mimpi ngelihat Yesus. Hah. Gua pasti akan tanya gini, yang lo lihat di mimpi lo itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall? Hollywood kan banyak film-filmnya Iya, kan. iya. Ya, tadi gua sebutin nama-nama aktornya gitu. Iya, Mirip iya. yang mana gitu maksud gua. Oh iya ya. Oh I see. Dia ada gambaran itu ya. Lo iya dong, kalau lo mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Terus darah Yesus tuh alkohol bener. Saya dengar-dengar. Bukan. Ternyata ritual perjamuan kudus itu Iya, itu iya. sebenarnya diadopsi dari budaya pagan sebelumnya. Oh Di budaya Mesir pagan. udah ada dewa Osiris, tubuh dan darahnya dianggap dilambangkan dengan roti dan anggur. Oh bukan ajaran Kristen asli berarti itu ya? Sudah ada sebelumnya. Udah ada Ribuan tahun sebelumnya. sebelumnya udah ada. Oh. Iya, iya. Jadi emang Islam nih pelengkap terus ya. Penyempurna lah ya. Penyempurna Bilang ya? penyempurna. Kalau Kristen artinya adalah pengikut Yesus, kita orang pengikut Islam Yesus, iya. lebih Kristen daripada orang Kristen. Iya benar. Gitu. Semakin yakin dengan Kristen yang asli nih. Ya. Serius karena Serius. kita sunat, kita Nggak puasa, makan babi, puasa, nggak makan babi. ya. Wanitanya berkerudung. Doanya sujud, wanita berkerudung, mati dikafanin. Wah luar biasa. Kita lebih Kristen dari Kristen. Iya. Oke. Pesulap merah, aka Marcel Radival. Thank you untuk Bro Sudatomo yang sudah mention namanya. Begitu kelihatan bersemangat sekali, bahkan mengatakan, oh Kristen ini agama yang, ya tadi ada dia bilang, wah ini berarti adopsi ya, buatan atau gimana. Dan dia mengatakan, oh kalau gitu kita Muslim adalah lebih Kristen dari Kristen sendiri. Dengan sangat polos dan lugunya, seorang pesulap merah yang katanya membongkar kesesatan para dukun, kini berupaya rupanya untuk membongkar kekristenan. Saya sangat sayangkan sekali pesulap merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid Haji, channel yang mengedukasi dan menghibur. Marcel Radival, atau yang lebih dikenal dengan nama pesulap merah, teman-teman. Ini mendatangi studio Kodonditan untuk belajar, untuk mengenal perbandingan lintas agama. Ini saya nggak tahu ya, apakah pesulap merah ingin menjadi apologet juga, atau hanya ingin fokus membongkar, ya, membongkar agama sebelah, membongkar praktek-praktek yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang menjual mukjizat. Ngomongnya mukjizat. Dan kita tahu, mukjizat-mukjizat tersebut banyak yang terbukti bohong. Banyak. Kita pernah lihat, ada yang bilang bisa terbang, ternyata pakai benang. Ada yang bilang dia bisa keluarkan api, rupanya ada alatnya. Dan kita tahu banyak sekali pendeta-pendeta di luar sana yang menjual mukjizat-mukjizat yang sebenarnya adalah kepalsuan. Yang sebenarnya tidak lebih daripada trik sulap. Sama seperti trik sulap. Jadi kita tahu pesulap merah adalah orang yang sangat fokus, orang yang terkenal karena sering membongkar kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menjual mukjizat, menjual keajaiban untuk mendapatkan uang, mendapatkan donasi. Dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan siapa itu pesulap merah, karena yang pasti dia lebih terkenal dari saya. Jadi kalau kalian bisa nonton channel ini, harusnya kalian lebih kenal pesulap merah, karena dia lebih terkenal, kan begitu. Nah, jadi nggak perlu lagi saya jelaskan ya, dia itu viral karena apa. Dan di sini pesulap merah itu belajar dari Kodondi, belajar perbandingan dan persiapan untuk membongkar cara-cara curang yang dilakukan oleh Polycarpus. Dia akan membongkar ajaran Kristen. Kalau dibilang sama Andre Tungtung ya, yang ngomong Andre Tungtung bukan saya. Jadi Andre Tungtung dan juga Polycarpus ini lagi resah, teman-teman. Mereka semua lagi resah karena pesulap merah ini sekarang kolaborasi dengan Kodondi dan ditakutkan. Ya, ditakutkan mereka akan membongkar Bible, membongkar cara-cara gereja untuk
menipu jemaatnya, cara-cara pendeta untuk mengelabui jemaatnya. Kita tahu itu banyak, dan sebenarnya dari teman-teman Kristen sendiri itu mengakui bahwa ada curang-curangnya, bahwa ada nggak benar-benarnya. Coba tanya sama orang reform. Coba tanya itu, penyembuhan-penyembuhan, bahasa-bahasa roh yang dilakukan oleh orang karismatik. Pasti orang-orang reform seperti pendeta MYM, itu langsung ngomong, wah itu palsu itu, penipuan. Kalau kalian tanya sama pendeta Stephen Tock, langsung dia bilang, itu penipuan, itu menjual nama Yesus, meniru Yesus, kurang ajar mereka, kan gitu. Jadi kita membantu teman-teman untuk bersih-bersih dari oknum orang-orang yang menjual nama kekristenan untuk mencari keuntungan. Dan seharusnya teman-teman Kristen dukung. Harusnya orang-orang Kristen ini mendukung kalau Marcel atau pesulap merah membongkar oknum-oknum gereja-gereja yang kelakuannya nggak benar, yang melakukan mujizat-mujizat palsu. Harusnya kalian dukung, karena itu kan bersih-bersih. Dia udah baik-baik, mau membantu kalian bersih-bersih kekristenan dari oknum-oknum yang nggak benar. Bukannya harusnya kalian tantrum. Nah, ini agak lucu ya. Kalau ada dari pihak Kristen yang tidak setuju, pesulap merah membongkar oknum-oknum yang nggak benar. Artinya, kuat dugaan, orang tersebut juga nggak benar. Kan begitu. Hanya orang nggak benar yang takut. Yang takut dengan bongkar-bongkaran. Kalau kamu jujur, kenapa takut? Sama seperti maling. Kalau kamu nggak melakukan kejahatan, kenapa takut dengan polisi? Kenapa takut dengan KPK? Kalau kamu nggak ada korupsi, ngapain takut? Kan begitu. Nah, ini nampaknya ya, orang-orang yang kepanasan dengan pesulap merah, nampaknya adalah orang-orang yang terindikasi melakukan kecurangan, sehingga dia takut dibongkar. Dan siapa saja orang tersebut, ya banyak teman-teman. Banyak. Yang saya sampaikan di sini, yang sering kita lihat aja lah. Karena kalau saya tambahin dengan orang-orang baru, nanti teman-teman jadi bingung. Dan saya jadi melebar. Jadi mending kita kerucutkan yang kita bahas orang-orang yang sudah familiar. Nah ini ada Didit Yuli ya, Tante Didit. Nah saya nggak tahu apakah dia takut bahwa kedok dia sebagai Tante Didit ketahuan. Kita nggak tahu. Cuman dia bikin judul, Horol, pesulap merah dan Doditan bongkar Bible. Hasilnya bikin shock. Nah, kan begitu. Jadi dia sendiri mengatakan bahwa dia shock. Dia shock melihat pesulap merah dan Kodondi membongkar Bible. Nah, jadi yang dibongkar ini bukan gereja, bukan oknum pendeta, bukan cara-cara pendeta melakukan mujizat, tapi Bible-nya yang dibongkar. Nah, ini pemanasannya gitu. Pemanasannya Bible dibongkar. Terus, kita bisa lihat, ini Andre Tungtung ya. Udah lama kita nggak bahas Andre Tungtung. Andre Tungtung aja menulis, pesulap merah bongkar ajaran Kristen. Ya, pesulap merah membongkar ajaran Kristen. Ngeri teman-teman. Jadi di sini ditemukan fakta bahwa orang Muslim, ya, Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Ya ini benar sih. Kalau barometernya pengikut Yesus, ya Muslim lebih mengikuti Yesus. Kalau barometernya mengikuti. Tapi kalau menyembah, ya kalian lah yang menyembah. Orang-orang Kristen itu penyembah Yesus. Kalau pengikut Yesus, ya kami. Ya kalau pengikut. Cuman kembali, arti Kristen apa? Karena setahu saya, awal mula julukan Kristen itu disematkan untuk pengikut Yesus. Orang yang ikut Yesus disebut Kristen, Kristus. Yang jadi masalah, ini mereka kan menyembah, bukan pengikut, menyembah. Oke, jadi jelas ya, bahwa ada orang yang kepanasan dengan aksi pesulap merah, dan coba kita dengarkan dulu sepintas ya, kira-kira apa sih yang mau disampaikan? Apakah isinya fitnah lagi? Karena kita tahu Andre Tungtung selalu isinya fitnah. Mari kita dengar. Kita akan bahas pertama ketika Marcel Radival atau AKA pesulap merah mengatakan sebel dengan orang yang mimpi ketemu Yesus. Mari kita dengarkan. Kita dengarkan baik-baik ya. Karena saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama, tapi bilangnya saya dapat mimpi. Aduh, males banget deh. Ya, kalau mimpi lu ngapa gua harus percaya gitu? Misalnya bukan orang Kristen, masuk Kristen, terus dia bilang gua mimpi ngelihat Yesus. Gua pasti akan selalu tanya gini,
Yang lo lihat di mimpi lo itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall? Oh, oh iya ya. Oh, I see. Dia ada gambaran itu ya. Lo iya dong, kalau lo mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Hollywood kan banyak film-film Yesus Iya, kan? iya. Ya, tadi gue sebutin nama-nama aktornya gitu. Iya, Mirip iya. yang mana gitu maksud gue. Pernah Makanya lihat nanti pembuktian. Nah, belum. ini? Apa nih? Familiar nggak? Ini sama- logo apotek kan? Halo Bapak. Iya. Di Barat sekarang kan orang yang sesama jenis bisa nikah di gereja. Oh, I see. Ah. Oh, di luar negeri iya. Di luar Ada negeri. khusus kitab sendiri ya? Ai, kacau. Semuanya ya, semuanya bikin. Kacau kata bro pesulap merah. Teman-teman, mereka atau dari pembicaraan tersebut teman-teman sudah melihat bahwa poinnya adalah bro kita pesulap merah ini sebal lihat orang murtad karena mimpi ketemu Yesus. Lalu kemudian Donditan menjawab santai, ketemu artis Hollywood yang mana? Ya karena ada beberapa pemeran Yesus maksud Donditan. Sebenarnya sah-sah saja berkomentar demikian. Saya cuman mau kasih notis dulu. Iman orang Kristen itu bukan hanya sekadar soal mimpi masalahnya. Jadi jangan kemudian memberikan kesan bahwa orang itu menjadi Kristen karena mimpi ketemu Yesus doang. Masalahnya adalah tidak semuanya demikian, dan kalaupun hanya mimpi, apa masalahnya? Dari sini kita bisa melihat bahwa kan pesulap merah itu memframing atau membranding dirinya sebagai seorang yang mengulik kebohongan, membongkar dengan katanya akal sehat atau membongkar dengan logis, rasional. Tapi saya mau tunjukkan pada Anda, apakah ini argumen logis dari seorang pesulap merah? Mari kita dengarkan sama-sama. Tadi gue sebutin nama-nama aktornya gitu. Iya, terus kayak ada orang alasannya pindah agama karena lebih nyaman aja terasa. Itu kan kenyamanan ya, Ya. tergantung orang. Iya, Jadi iya, benar, kalau benar, kenyamanan itu kayak nggak ada realistisnya gitu, kayak Iya. nggak masuk akal, itu kayak alasan-alasan Iya. dasar doang gitu. Pernah Makanya lihat ini? nanti pembuktian. Nah, belum. Apa nih? Familiar nggak? Ini sama- logo apotek. Sekarang kan orang yang sesama jenis bisa nikah di gereja. Oh, I see. Ah. Oh, di luar negeri iya. Di luar Ada negeri. khusus kitab sendiri. Oke, sebelum kita bahas soal yang masalah itu, kenyamanan itu kan kata pesulap merah adalah sesuatu yang nggak realistis. Lalu kemudian Donditan bilang bener. Buat teman-teman yang ikut video saya sudah tahu, saya pernah bahas ini. Kenyamanan itu nggak realistis. Dondi bilang bener. Masalahnya, Dondi bilang bener juga kepada seorang mualaf yang mengaku begini di depan dia. Kalau saya kan menjadi mualaf kan karena ketenangan batin saya, Betul. menemukan sholat saya kok bermakna sekali ya. Betul. Kalau untuk keyakinan, ini kan semua kita kan punya rasa sendiri-sendiri. Kita Itu dia rasa, Ya. rasanya itu. Donditan yang ada di depan Anda yang kemudian bilang benar. Kenyamanan itu nggak realistis. Mingkem di depan Angelina Sondak, seorang mualaf yang memilih Islam karena nyaman. Ya kan? Jadi Kalau gini loh. Saya meskipun adalah tipikal seorang yang cenderung lebih suka melakukan pendekatan rasionalitas, logika di dalam beragama, saya itu tidak kemudian lantas menghina orang-orang yang memilih pindah agama karena kenyamanan atau bahkan mimpi sekalipun. Bagi saya orang-orang yang beragama karena kenyamanan atau mimpi itu patut dihargai. Kenapa? Karena itu pilihan pribadi seseorang. Ya kita harus menghargai pilihan orang. Kalaupun dia memilih karena kenyamanan ya sudah. Emang kita siapa sampai kemudian merasa diri lebih hebat beragama begitu. Kalaupun ada orang yang memilih beragama karena mimpi, ya sudah. Emang kita siapa sampai kita kok seakan-akan paling tahu segalanya. Si tukang baca mimpi sampai kita ngerti banget itu mimpi benar atau mimpi salah. Jadi hati-hati. Kalau saya boleh kasih saran, masalahnya kalau Anda bilang Anda benci dengan orang-orang yang beragama karena nggak realistis kata Anda atau tidak logis itu, Anda pun harus benci sama mualaf. Sama beberapa mualaf yang juga memilih Islam karena kenyamanan. Misalnya katanya tadi sholat, ya toh, sholat lalu kemudian menemukan kenyamanan. Anda harus benci mereka, harus konsisten dengan argumen Anda. Kan Anda harusnya tidak membenci mereka kan.
Nah, karena itu jangan juga Anda kemudian memberikan label kepada, misalnya ada orang yang menjadi Kristen karena mengaku mengalami mimpi. Ya jangan dibegitukan dong. Fair jadi orang. Itu sih saran saya begitu ya. Nah, bagaimana dengan versi Alkitab LGBT kesukaan Donditan? Saya taruh teman-teman. Saya taruh judul di sini, inikah tanda suka? Tanda suka adalah karena saya perhatikan sebenarnya saya tidak pernah mau bahas argumentasi Bible LGBT itu. Tetapi lama-lama saya lihat selalu dipakai-pakai terus Bible LGBT ya. Saya pikir-pikir ini jangan-jangan Donditan justru mungkin suka sama LGBT, atau bahkan mungkin dia malah mempropagandakan LGBT dengan selalu menggunakan argumen LGBT ini. Jangan-jangan, makanya saya bilang kan jangan-jangan. Kok Donditan kalau nonton ini nggak usah tersinggung ya. Kan saya bilang, jangan-jangan ini tanda suka karena Anda suka pakai yang beginian. Mari kita dengarkan teman-teman. Makanya nanti pembuktian. Nah, belum. Apa nih? Kamilan nggak? Ini logo apa? Kan orang yang sesama jenis bisa nikah di gereja. Oh, I see. Ah. Oh, di luar negeri. Iya, Di luar ada negeri. khusus kitab sendiri ya? Kacau. Kacau. Ya sebenarnya Donditan dalam bagian ini berusaha untuk kemudian memberikan sebuah framing. Wah, Kristen itu ya pokoknya kacau. Nah, itu seperti kata pesulap merah itu ya. Oh, LGBT dinikahkan di gereja. Donditan dan pesulap merah, bagaimana kalian menjawab fakta bahwa ada pula pasangan muslim yang menikah dan dinikahkan? Dan mereka adalah, Anda silakan lihat aja judulnya ini, Anda bisa nonton sendiri nanti ya. Gay Muslim Wedding. Bahkan bagaimana dengan fakta-fakta bahwa ada kelompok-kelompok yang masih menggunakan label Muslim atau label Islam di luar sana yang juga mempraktekkan menerima LGBT. Ya pakai standar yang sama, Kodondi. Harus pakai standar yang sama. Jangan Anda seakan-akan mengekspos tentang Alkitab LGBT lalu kemudian Anda mengabaikan sebuah fakta bahwa kekristenan menolak LGBT. Anda abaikan fakta itu, lalu Anda seakan-akan mengekspos, seakan-akan, oh Kristen ini menerima LGBT. Loh, kalau begitu caranya, ada juga fakta bahwa ada kaum muslim, kelompok muslim yang menerima LGBT. Anda jangan begitu caranya. Dan yang dilakukan oleh Donditan ini adalah cherry picking. Apa cherry picking? Dia cuma ambil contoh-contoh data-data yang mendukung argumennya tanpa, atau dengan kata lain mengabaikan data-data yang lain. Kalau mau fair, harus kemudian menunjukkan data juga dengan seimbang. Itu harusnya begitu. Ya. Nah, itu yang saya mau kasih catatan kepada pesulap merah begitu ya. MKC update. Saya nggak baca ya, saya nggak baca. Nah begitulah ya. Bung Andre Tunggal kepanasan dengan dengar ulah Donditan. Cie, yang kepanasan siapa? Nah begitulah. Jadi maksudnya orang-orang ini, itu yang tadi saya bilang di disclaimer di awal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Orang-orang yang sangat suka sekali dikasih makan kebohongan oleh orang-orang seperti Donditan dan sebagainya. Orang-orang yang suka sekali dikasih makan untuk menipu dirinya sendiri. Jadi mereka tidak saya mau pakai kata tidak waras, dianggap nanti khawatir dianggap nggak sopan. Tapi bagaimana saya jelasinnya? Coba teman-teman bantuin saya dong gitu ya. Maksudnya ciri-ciri orang-orang ini nih orang-orang gimana nih ya. Thank you untuk Nasarin ya. Thank you for your blessing dari Jepang ya. Lihatlah dagelan 2 orang buta. Semoga diterangi Ko Andre. Ya semoga diterangi oleh Tuhan ya. Tuhan boleh tolong ya. Ya thank you bro Nasarin ya. Nah orang yang kayak gimana? Orang yang tidak normal.
Kai Kurono ODGJ. Sabda bijaksana nyeleneh. Cedric agak lain kok. Ya begitulah, bagaimana ya. Saya susah, Jack orang kurang pintar ya. Mungkin kata kurang pintar itu kata yang paling baik ya. Jadi mayoritas bebas bos. Dorce aja dipanggil Bunda Soleha. Nah bener juga nih ya. Dorce dipanggil Bunda Soleha, Dorce Gamalama. Jadi ini kaum yang apa ya? Kaum yang no comment ya, no comment. Oke lah, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi teman-teman, kita akan membahas tentang apa yang dikatakan oleh Donditan tentang perjamuan Kristen itu sama seperti punya dewa Osiris ya. Nah, kita dengarkan sama-sama. Terus darah Yesus tuh alkohol bener? Saya dengar-dengar. Bukan. Nggak tahu, saya dengar-dengar. Ini katanya anggur merah. Kan suka dikasihin. Tetangga saya ada. Perjamuan kudus dilakukan sebulan sekali. Biasanya awal bulan lah. Iya. Sekalian pendeta ngingetin bayar perpuluhan gitu. Oh iya. Ya. Oh iya. Roti itu dianggap sebagai lambang tubuh Yesus. Walah. Anggur itu dianggap sebagai lambang darah Yesus. Ternyata ritual perjamuan kudus itu yang tadi pakai tubuh, pakai roti, pakai anggur, Iya, itu iya. sebenarnya diadopsi dari budaya pagan sebelumnya. Oh, Di budaya Mesir pagan. udah ada dewa Osiris, tubuh dan darahnya dianggap dilambangkan dengan roti dan anggur. Oh, bukan ajaran Kristen asli berarti itu ya? Sudah ada sebelumnya. Udah ada Ribuan tahun sebelumnya? sebelumnya udah ada. Oh. Tapi sebelum saya tanggapi, saya mau kasih tahu satu hal dulu teman-teman. Ya, banyak teman-teman yang menanyakan, mengapa belakangan ini saya posting agak lebay. Saya cuma meminta doa dari teman-teman untuk mensupport perjuangan yang sedang kita lakukan. Dan bagi teman-teman mungkin sudah tahu ya, bahwa sebelumnya saya punya satu channel yang namanya HMC, Hidayah Mualaf Channel, silakan di search. Dan bagi teman-teman saya rasa kebanyakan juga sudah tahu. Dan ini adalah channel saya pengganti HMC. Itulah kenapa namanya Jadid HMC. Jadid itu artinya baru. Channel HMC itu bukan mati, ya, bukan saya tidak mau pakai lagi, tapi kondisinya channel tersebut disita oleh pihak Polda Sumut sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan ini cukup mengejutkan karena sudah 1 tahun masih disita. Bayangkan, sudah setahun masih disita. Saya nggak tahu kenapa kasus tersebut menggantung. Kasus tersebut tidak ada putusan. Dan yang terbaru, mereka kembali ingin melakukan hal yang sama seperti tahun lalu, yaitu membuat saya terdiam, membuat saya dibungkam, ya, membuat supaya saya tidak memberitakan lagi apa yang terjadi di internal mereka. Jangan lagi ya, Anda tunjukkan kegaduhan, berantem sesama mereka. Karena dengan kita menunjukkan bahwa di dalam mereka itu masih carut-marut, di dalam mereka itu masih berantem. Banyak orang-orang yang jadi terpengaruh untuk keluar, untuk tidak percaya dengan ajaran ini. Bahkan saya dibilang, kalau kamu, seharusnya kamu debat saja. Jangan kamu bongkar-bongkar kami. Kalau kamu bongkar seperti ini mempengaruhi banyak orang. Jangan kamu gunakan pendeta A untuk menampar pendeta B. Jangan kamu gunakan pernyataan pendeta C untuk menenggelamkan pendeta A. Kami kacau. Kalau kamu mau debat, silakan. Karena kalau kamu debat, kamu nyatakan apapun, umat kami tidak akan percaya. Karena menganggap kamu penipu. Tapi kalau kamu tampilkan pendeta yang menampar pendeta, maka otomatis jemaat pengikut yang setuju dengan pendeta A akan percaya bahwa ajaran pendeta C sesat. Ajaran pendeta C nggak benar. Ini bahaya, maka kamu harus dibungkam. Dan kalau kamu terus melanjutkan perjuangan seperti ini, maka mereka akan menggunakan segala cara untuk membungkam saya. Dan ini yang sedang dilakukan. Mereka sedang mengupayakan agar saya bisa dikerangkeng, Jadid HMC kembali bisa disita. Ya, Jadid HMC-nya pengen mereka sita. Itulah yang sedang diusahakan. Dan baru-baru ini saya dipanggil, ya kalian bisa lihat, ya saya dipanggil lagi. Ini baru, ya, beberapa hari yang lalu, dan itu cukup memberatkan teman-teman, ya cukup memberatkan. Mohon doanya. Dan bagi teman-teman yang punya hati, ya ingin membantu perjuangan ini dan tergerak untuk membantu apa yang kami lakukan, dapat menyisihkannya melalui nomor rekening yang sudah saya taruh di bawah. Sekali lagi, bagi teman-teman yang berkelebihan, ya, kalau memang kalian sanggup, silakan. Kalau tidak pun, mohon doanya. Ya, bagi yang tidak bisa membantu secara finansial, dapat membantu dalam doa, karena perjuangan ini cukup berat, teman-teman.
Saya pergi bukan sendirian, apalagi ini dari Jakarta ke Medan, saya juga harus bawa tim PH ya, penasihat hukum, pengacara, dan juga kita tahu biayanya juga tidak murah. Apalagi kita nggak bisa pakai yang main-main seperti ini. Kita tidak boleh salah langkah sedikit pun, karena ini memang jebakan sudah dipersiapkan semua. Ya kembali ya, seperti biasa, nggak jauh-jauh dari fitnah. Nah, kalau Andre Tungtung ini selalu isinya seperti ini. Dan saya rasa teman-teman udah familiar kali lah cara dia. Jadi dia pelintir omongan orang, dia bikin framing, dia fitnah orang. Nah, itulah kelakuan Andre Tungtung. Ini dia mulai dengan mengatakan bahwa pesulap merah ini standar ganda. Dia ingin mengatakan bahwa kedua orang ini, Kodondi dan pesulap merah, ini standar ganda. Kepada Kristen nilai seperti itu, tapi kepada internalnya enggak. Di Kristen nggak boleh, kok di Islam boleh. Nah, ini yang ingin dia sampaikan kan. Nah, ini cacat logika kalau saya bilang. Dia katakan, ya, kalau pesulap merah benci dengan orang yang pindah agama karena mimpi dan karena nyaman dengan agama tersebut. Ini jelas-jelas fitnah yang dibuat oleh Andre Tungtung. Silakan teman-teman putar lagi rekaman dari Andre Tungtung, dari pesulap merah, dari manapun. Pesulap merah nggak ada bilang dia benci. Jadi dia nggak pernah benci dengan murtadin yang kesaksian-kesaksian odong-odong di channel-channel Polikarpus. Nggak ada. Dia nggak benci. Cuman dia tidak suka. Pesulap merah dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak suka dengan kesaksian-kesaksian dengan orang-orang yang seperti itu. Bukan benci. Harus dibedakan ya. Tidak suka dan benci. Itu dua hal yang beda. Orang yang tidak suka belum tentu benci. Contoh, saya tidak suka dengan Andre Tungtung. Tapi saya tidak benci dia. Saya tidak suka kalau dia kerjanya membahas, menyerang Kodondi, menyerang saudara-saudara saya. Saya nggak suka. Tapi saya nggak benci dia. Kenapa saya nggak benci dia? Ya nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin saya benci Andre Tungtung. Apapun cerita, berkat dia saya ada konten. Betul tidak? Nggak ada Andre Tungtung, saya nggak ada konten. Ada Andre Tungtung minimal dapat konten. Jadi nggak mungkin saya benci dia. Nggak ada alasan. Bahkan saya sudah bilang, kalau Andre Tungtung mau ngopi, mau makan, saya traktir. Kalau dia ada waktu, yuk ngopi bareng. Saya yang bayarin. Artinya apa? Saya nggak benci dia. Ya, saya tidak benci dia, cuman saya tidak suka cara dia. Itu teman-teman harus bedain. Jangan mau di-framing oleh Andre Tungtung seakan-akan dua kata ini adalah hal yang sama. Punya makna yang sama. Nggak benar. Ya, oke, terus jelas-jelas pesulap merah bilang dia tidak suka dengan kesaksian yang lebay. Kan begitu. Tidak suka dengan kesaksian orang ketemu Yesus, ya, terus memilih murtad karena dijamah, ditolong sama Yesus dalam mimpinya. Terus Kodondi tanya, Yesus yang mana? Itu kan pertanyaan yang logis. Kalau memang kamu ketemu dengan Yesus, Yesus yang mana dulu? Karena sampai detik ini, dari kesaksian murtadin-murtadin ini, belum ada satupun yang bisa menggambarkan Yesus yang dia jumpai di mimpinya. Kalau kita bilang ya, sekarang ada namanya sketsa wajah. Kamu misalnya jadi korban perampokan atau dicopet. Kan polisi kadang nanya, sketsa wajah. Bentuk wajahnya gimana? Rambutnya gimana? Hidungnya gimana? Matanya gimana? Memang setelah disketsakan nggak 100% mirip, tapi minimal ada kemiripan. Ya 70% mirip lah, kan begitu. Daripada sama sekali nggak ada gambaran, kan kacau. Tetapi sampai detik ini, orang-orang Kristen, murtadin-murtadin, yang ketemu Yesus, nggak bisa gambarkan Yesus. Bingung juga kita. Nanti ditanya, kenapa nggak bisa lihat? Kenapa nggak bisa tahu? Wajahnya bercahaya. Bercahaya. Aduh, kalau bercahaya silaulah matamu. Terus kalau bercahaya, artinya dia kepalanya tuh kayak lampu gitu. Lampu gitu. Jadi badannya manusia, kepalanya tuh lampu. Seperti lampu sorot, sinarnya terang sekali. Apakah seperti itu? Nanti dibilang, oh kamu ngejek. Enggak, wajahnya wajah manusia, tapi sinar, bersinar, terang. Loh, kalau wajahnya manusia, artinya kamu bisa lihat dong, wajahnya manusia, tapi ada sinar.
Kalaupun bersinar ya tetap bisa. Kalau kamu tahu itu manusia ya, kalau kamu pasti bahwa wajahnya manusia. Kecuali wajahnya lampu senter, lain cerita, lampu sorot. Ini lucu. Ditanya wajahnya nggak ada yang tahu. Terus kamu suruh kami percaya. Mohon maaf. Mohon maaf. Teman-teman Kristen mungkin gampang untuk percaya. Oh, kami percaya begitu kan. Bahkan Paul Jang aja bilang apa, teman-teman? Ini Paul Jang yang ngomong ya, bukan saya. Loh, kan Yesus berkata, Bapak mau sangkal lagi. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 itu loh. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak, itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto Tuhan Yesus. Itu foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja, Bapak jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak, kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur Bapak. Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur Bapak. Foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur Bapak. Ngawur Bapak taunya. Ngawur Bapak taunya. Ngawur Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia. Tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. 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 Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum Saya punya foto yang lain, orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan Nih, minum. Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang di foto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Tuhan Tuh. Yesus. Oh, itu bukan Tuhannya, beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda tuh, Pak. Beda sama yang di fotonya di Bapak, beda. Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda? Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Terima kasih. Apa gimana sih? Paul Jang aja sendiri ngomong itu tukang sapu. Tukang sapu yang begituan. Artinya apa? Tolonglah kasih kesaksian tuh yang jujur, kayak kasih kesaksian tuh yang benar gitu. Coba kalian bayangkan, iman dimulai dari tipu-tipu. Kira-kira itu benar nggak? Kalau iman itu dimulai dengan cara menipu. Sebenarnya kalau kalian nanya ke saya juga nggak pernah bermasalah dengan orang yang mau murtad. Saya nggak ada masalah. Sama seperti yang Andre Tungtung bilang, ya kita nggak bisa urusin, itu pribadi dia. Memang itu lepas pribadi orang tersebut. Dia mau pindah agama karena apa? Karena mimpi, karena nyaman, urusan dia. Cuman saat itu disampaikan di publik, mohon maaf itu jadi konsumsi seluruh orang. Karena kan kamu sampaikan tuh di publik. Kami berhak dong untuk menanggapi, kami berhak dong untuk menanyakan wajah Yesusnya seperti apa. Jangan malah tantrum. Kan begitu. Terus dia bilang, Donditan. Dia sendiri terima. Saat Angelina Sonda bilang, dia memilih Islam karena nyaman. Karena nyaman. Sedangkan untuk murtadin, untuk orang Kristen, kenapa dia komplain? Kan begitu. Karena kenyamanan ini kan barometernya pribadi. Sekarang saya tanya, Kodondi itu dengar dari Angel Sonda, apa hak dia untuk komentari? Apa hak dia untuk bilang, wah nggak boleh dong gitu? Nggak boleh dong gitu. Nggak ada kan? Itu Angelina Sonda yang ngomong. Bahwa dia nyaman. Ya sudah, urusan dia. Masalah benar nggak benar, biarkan publik yang menilai. Kalau Kodondi komentari murtadin, kenapa? Ya, kenapa dia komentari? Karena kita dengar kesaksian murtadin nyamannya seperti apa. Oh, saya kalau ke gereja dengar lagu rohani, saya jadi tenang. Loh,
Kamu ke bar, kamu ke karaoke, kamu nyanyi, kamu dengar lagu, tenang juga teman-teman. Kalau alasannya karena lagu. Kalau kamu bilang alasannya karena ke gereja, harusnya tanpa lagi ibadah pun kamu bisa tenang. Cuman lucunya, ya ini mohon maaf ya, coba kalian cek. Orang-orang Kristen tuh tenang di gereja saat ada kebaktian. Kalau lagi nggak ada kebaktian, ngantuk juga dia. Ngantuk juga. Coba cek. Bahkan kalau pendetanya lagi khotbah, ada yang tidur. Waktu lagu, semangat. Saya merasakan hadirat Roh Kudus. Saya punya teman gitu, bergetar dia. Dia selalu mengatakan, saya merasakan hadirat Roh Kudus. Tapi waktu dengar khotbah, menguap-menguap. Lucu kan? Apalagi kalau nggak ada kebaktian. Kalau disuruh dia duduk 1 jam di gereja, tidur dia, aku rasa. Tidur. Dengar khotbah aja udah mau tidur. Artinya apa? Itu bukan karena tempatnya. Itu karena lagunya. Betul tidak? Kalau karena tempat, tanpa lagi ibadah pun kamu akan rasakan. Kita ambil contoh masjid. Ya, mohon maaf saya bandingkan. Bagi teman-teman yang rasakan damai di masjid, kalian akan rasakan itu walaupun sedang tidak ada yang sholat. Nggak ada yang sholat sama sekali. Sepi. Saya datang ya, ke masjid tersebut, saya akan rasakan damai, nyaman. Orang lagi sholat juga sama. Saya akan rasakan damai. Artinya apa? Tempatnya. Tempatnya kan begitu. Kalau mereka kan enggak. Karena nyanyinya. Ini penilaian saya. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Tapi silakan disurvei. Kalau ada orang bilang nyaman di gereja, sama kayak Kiki Fatmala. Dia begitu dengar lagu rohani, nangis. Artinya lagu tersebut kan, bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Dan sekali lagi, Kodondi, itu kan komentari. Ya, karena memang, ya kita komentari murtadin. Kamu komentari mualaf. Kalau nggak, nanti nggak ada kerja kita. Sama seperti kemarin, saya live membahas pendeta yang melakukan tindakan bejat, melakukan pelecehan seksual. Ada beberapa orang Kristen ngamuk sama saya. Ngapain kau bahas pendeta bejat? Kau bahas saja ulama, ustadz yang cabul. Itu ada ustadz cabul, dia bilang. Terus saya bilang gini, kalau ustadz cabul saya bahas, nanti Louis Prasetyo, Effendi Usman, Andre Tungtung, Tanpa Ragi, mereka mau buat konten apa gitu? Betul tidak? Nanti mereka jadi nggak punya konten. Ya udahlah, kita ngalah kasih mereka. Jadi yang bejat di Kristen ya saya bahas. Yang bejat di Muslim mereka mau bahas ya silakan. Kan saya nggak pernah komplain. Kalau ada umat Muslim, ya, ada oknum Muslim yang melakukan kebejatan, kita malah senang kalau dibahas. Silakan bongkar. Silakan hajar orang tersebut. Tapi yang penting sesuai kenyataan. Jangan kamu fitnah. Yang jadi problem sering kita dapati fitnah. Betul tidak? Contoh, saya diberitakan yang nggak benar. Dia sudah ditangkap. Loh, kapan? Kapan gitu kan? Bang Zuma itu begini, begitu. Kapan? Jangan berita bohong. Itu yang nggak enak. Kalau memang kamu bacakan di berita, contoh, ada ustadz ditangkap karena mencabuli santri, silakan. Pernah nggak kita komentari orang-orang yang bahas konten gitu? Nggak ada. Malah kita senang. Biar tempat kami bersih. Sampah-sampah seperti itu ya nggak apa-apa. Harus dibuang. Ya, orang-orang yang nggak benar harus dibereskan. Jadi kembali, mohon maaf teman-teman ya. Ya kami kan apologet Islam. Tentu saja yang kita hajar orang-orang yang nggak benar di sebelah. Yang nggak benar ya. Sekali lagi, yang kita hajar oknum. Bukan agama. Nggak ada hubungan sama agama. Saya nggak ada masalah dengan kekristenan, apalagi sama Katolik. Damai sekali saya. Silakan ditanya sama teman-teman Katolik. Mereka mau kritisi saya nggak ada masalah. Mereka to the point kritisi saya. Saya bilang, oke, silakan. Begitu juga dengan saya, kritisi mereka. Enak. Kenapa? Karena tujuan kita adalah supaya orang tersebut berubah. Bukan ingin mendebar kebencian. Bukan ingin membuat orang jadi bermusuhan. Kalau Polikarpus kan enggak. Membuat konten tujuannya apa? Merusak kedamaian. Tujuannya merusak. Saya dari kemarin, ya, dari dulu kalian cek. Yang saya hajar oknumnya. Itulah kenapa saya sebut Polikarpus. Nggak pernah saya bilang kan, Kristen, gitu kan. Kristen itu bodoh. Nggak ada.
Ya saya bilang Polycarpus bejat, Polycarpus nggak benar. Dan setiap oknum yang nggak benar tuh saya golongkan sebagai Polycarpus. Kan seperti itu. Nah, jadi biar teman-teman ngerti ya. Terus dia bilang masalah LGBT. Ini yang seru nih teman-teman. Ini yang seru masalah LGBT nih. Kodondi dituduh pemakai standar ganda. Standar ganda. Memangnya di Islam nggak ada LGBT? Kenapa yang diekspos cuman yang Kristen? Kenapa yang dibahas itu kitab Bible LGBT? Bukankah di Muslim juga banyak yang seperti itu? Nah, inilah saya bilang, konyolnya mereka. Ya, dibilang kita suka menipu diri sendiri. Andre Tungtung ini nggak ngerti, teman-teman. Kamu harus bedakan dulu. Yang pertama, nggak ada satupun Muslim yang mengatakan tidak ada satupun oknum yang KTP-nya Islam tidak LGBT. Dengan ini saya katakan, pasti ada. Tidak mungkin. Orang Islam semua baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin semua yang KTP Islam itu orangnya benar. Nggak mungkin. Pasti ada yang nggak benar. Yang zina lah, yang jahat lah, yang korupsi lah, yang pembunuh lah, dan sebagainya. Cuman masalahnya, kan kita harus back to ajaran. Betul tidak? Kembali ke ajarannya. Ajarannya memperbolehkan tidak? Mohon maaf nih, ajarannya boleh nggak? Ada orang KTP Islam, LGBT nikah. Tapi pernah nggak lihat mereka nikahnya di masjid? Nggak bisa, teman-teman. Bisa dirajam dia. Nikah di masjid, LGBT, dirajam. Silahkan dicek. Tapi kalau di sebelah, pemberkatan nikah di gereja. Itu yang dipertanyakan. Kan bagus nih kita pertanyakan. Supaya itu jadi autokoreksi dong bagi kalian. Harusnya itu jadi bahan introspeksi. Bukan malah marah. Betul tidak? Ini kita kasih tahu nih, ada kejadian nih di internal kalian. Harusnya kalian suarakan. Kalau perlu, Andre Tungtung bikin nih demo gereja tersebut. Bilang sama gereja tersebut, jangan lagi kamu nikahkan LGBT. Ya, itu baru benar. Bukan komplain seperti ini. Komplainnya ke Muslim pula yang udah ingatkan bahwa ada masalah di internalmu. Ini kan kita ibarat, kita ngomong sama tetangga, ya, tetangga desa sebelah. Saya lihat ada pemuda di desamu, itu jadi perampok. Ciri-cirinya gini orangnya. Coba kamu cek dulu. Harusnya kamu malah terima kasih. Oh, makasih ya sudah dikasih tahu. Bukan malah maki-maki orang. Nah, benar kamu. Bahkan Mel Atok aja dengan jujur ngatain apa? Dia bersyukur, teman-teman. Mayoritas Muslim di Indonesia. Kalau enggak, hancur ini negara. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen. Lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana. Tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Itu yang jujur. Nah, pendeta seperti ini jujur. Dan masih banyak pendeta-pendeta lain yang jujur juga. Mengakui, berterima kasih, Indonesia mayoritas Muslim. Muslim masih menjaga yang namanya adab. Nggak boleh yang seperti itu. Dia nggak bisa bayangkan. Kalau Kristen yang pegang, waduh udahlah.
Karena dia bilang apa? Kristen ini gampang untuk mengalah, suka untuk mengalah yang beginian. Nah, itulah bedanya. Kalau Islam tuh tegas ya. Islam adalah agama tegas sehingga kesannya tuh kayak kejam. Kalau kita ibarat, Islam tuh seperti ibu kita yang benar-benar tuh ada aturan semua. Makan jam berapa, kapan boleh bermain, ya, kapan harus belajar, semua ada aturan. Begitu anaknya bandel dimarahin. Anaknya langsung bilang, wah mama saya killer gitu. Betul nggak? Dia pasti akan bilang mamanya killer. Dia bandingkan sama mama kawannya. Mama kawannya nggak mau tahu anaknya mau jungkir balik, mau belajar, mau apa, terserah. Mamanya bilang, nak, pandai-pandai jadi orang ya. Bagus-bagus kau jadi orang. Kau mau ngapain terserah. Ini kan nggak apple to apple. Kalau kita lihat tujuan dari Islam keras, itu kan bagus. Supaya ini tetap jalan di koridor. Betul tidak? Kalau Islam nggak keras, gawat. Katolik aja masih keras. Kita lihat bagaimana Katolik keras mendidik. Nggak boleh sembarangan. Terbukti perpecahannya cuma beberapa kali. Kalau Protestan, sudah berapa pecahnya? 60.000 denominasi tercatat dalam 500 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak ada ketegasan. Betul tidak? Nggak ada ketegasan, semua orang bisa sembarangan. Jadi jangan terkejut, besok ada denom LGBT, besok ada denom lesbi, ada denom yang cowok sama cowok, nanti ada denom bisa sama binatang. Bisa jadi. Karena kebebasannya tuh kebebasan yang over. Ya, kebebasan yang nggak jelas. Itulah yang akan terjadi. Jadi kita nih mengkritisi supaya teman-teman bisa berubah. Kan tujuannya itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan sekali lagi mohon doanya ya atas masalah yang sedang saya hadapi, karena memang Polycarpus tidak akan mungkin membiarkan saya diam, membiarkan saya bersuara maksudnya ya. Mereka akan terus berupaya untuk membungkam saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.